Di tanah Majapahit yang megah, berdiri sebuah kerajaan dengan istana yang menjulang tinggi, dihiasi atap emas berkilauan. Di dalamnya, hiduplah seorang putri cantik dan berhati lembut bernama Chandra Kirana. Namun, kebahagiaannya terusik oleh kecemburuan saudara tirinya, Dewi Galuh. Dengan bantuan seorang penyihir jahat, Chandra Kirana dikutuk menjadi seekor keong emas dan terhanyut di sungai. Inilah kisah tentang cinta, kutukan, dan keajaiban yang melegenda sepanjang masa. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja dan permaisuri yang bijaksana. Mereka memimpin kerajaan dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Kerajaan kita semakin makmur, permaisuriku. Di dalam istana, kehidupan berjalan damai dan penuh kebahagiaan. Namun, di balik keindahan istana, ada hati yang dipenuhi iri dan dengki. Dewi Galuh merasa iri terhadap adiknya, Chandra Kirana, yang lebih dicintai rakyat. Di dalam istana yang megah, dua putri kerajaan hidup bersama, namun tidak dengan hati yang damai. Kau selalu mendapatkan perhatian semua orang, wahai Chandra Kirana. Wahai Dewi Galuh, aku tidak menginginkan persaingan di antara kita. Namun, Dewi Galuh tidak pernah menyukai keberadaan Chandra Kirana. Apa yang kau lihat di luar sana? Menunggu tunanganmu, Raden Inu Kertapati? Aku hanya menikmati keindahan Taman Dewi. Kecemburuan di hati Dewi Galuh terasa semakin membara. Raden Inu seharusnya menjadi milikku. Aku yang lebih pantas. Di dalam hati Dewi Galuh, sebuah rencana jahat mulai terbentuk. Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, Dewi Galuh mencari bantuan dari seorang penyihir jahat. Aku ingin Chandra Kirana lenyap. Bantu aku, penyihir. Aku punya sesuatu yang akan mengubahnya selamanya. Dan saat itu, rencana jahat Dewi Galuh mulai berjalan. Di hari yang dinanti, Raden Inu Kertapati datang ke istana untuk melamar Putri Chandra Kirana. Paduka, hamba datang membawa lamaran untuk Putri Chandra Kirana, sebagai tanda ikatan kasih dan penghormatan. Anakku adalah bunga istana ini. Jika hatinya menerimamu, maka aku merestui. Dengan hati penuh keyakinan, Raden Inu Kertapati menemui Chandra Kirana. Chandra Kirana, sejak pertama kali aku melihatmu, hatiku telah memilihmu. Raden Inu, kata-katamu begitu tulus. Maukah kau menjadi pendampingku selamanya? Ini sungguh di luar dugaanku. Dengan hati yang mantap, Chandra Kirana menerima lamaran itu. Ya, Raden Inu, aku menerimanya. Hari ini, kerajaan kita bersuka cita. Semoga cinta kalian abadi. Terima kasih, Paduka. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada bahaya yang mengintai. Aku sangat bahagia hari ini. Aku akan selalu menjagamu. Dewi Galuh tidak terima. Hatinya terbakar cemburu melihat Chandra Kirana dilamar Raden Inu. Aku tidak akan membiarkan mereka bahagia. Raden Inu seharusnya menjadi milikku. Dengan hati penuh dendam, Dewi Galuh mencari penyihir yang ditemuinya kemarin. Dewi Galuh menemui seorang penyihir jahat, berharap mendapatkan kekuatan untuk menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang kau inginkan, putri cantik? Aku ingin Chandra Kirana lenyap dari dunia ini. Penyihir memberikan ramuan sihir. Ini akan mengubah Chandra Kirana menjadi makhluk yang bahkan tak dikenali. Setetes ini, dan dia akan berubah selamanya. Bagus, Chandra Kirana akan menghilang dari hidupku. Dewi Galuh tiba kembali di gerbang belakang istana. Suasana malam dengan cahaya bulan yang temaram. Dengan ramuan itu, Dewi Galuh siap menjalankan rencana keji. Di saat Chandra Kirana menulis surat penuh cinta untuk Raden Inu, Dewi Galuh telah menyiapkan rencana keji. Kini saatnya Chandra Kirana. Dewi Galuh diam-diam menuangkan ramuan kutukan ke dalam teh Chandra Kirana. Saat teh itu menyentuh bibirnya, Chandra Kirana merasakan tubuhnya melemah.
Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi padaku? Tubuhnya mulai mengecil, berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Tidak, tolong. Kini, Chandra Kirana bukan lagi seorang putri, melainkan seekor keong kecil tak berdaya. Hahaha, kini Raden Inu tak akan pernah menemukannya. Pelayan istana yang tak tahu apa yang terjadi membuang keong itu ke sungai. Kini, nasib Chandra Kirana tergantung pada takdir. Setelah dibuang ke sungai, keong mas terbawa arus malam yang tenang. Tak tahu kemana takdir akan membawanya. Arus sungai membawa keong mas jauh dari istana, hingga akhirnya ia tersangkut di akar pohon di pinggir sungai. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang nenek tua yang baik hati. Suatu hari, ia pergi ke sungai untuk mengambil air. Saat akan mengambil air, nenek melihat sesuatu yang berkilauan di antara akar pohon. Astaga, keong apakah ini? Indah sekali. Merasa kasihan, sang nenek membawa keong mas pulang dan meletakkannya di baskom air dari tanah liat agar tetap hidup. Tanpa menyadari keajaiban yang tersembunyi dalam keong mas, sang nenek pun memangkunya di luar rumah sambil melihat bulan dengan hati yang bahagia. Pagi harinya di desa, matahari terbit, burung berkicau, dan embun masih menempel di dedaunan. Wanita tua itu bangun seperti biasa, ia pun pergi ke dapur untuk memasak sarapan. Namun saat sampai di dapur, ia terkejut. Makanan sudah tersaji di atas meja. Siapa yang memasak semua ini? Perempuan tua itu akhirnya merasa ada sesuatu yang aneh. Lalu ia pun mendekati baskom air tempat ia menyimpan keong mas semalam. Saat perempuan tua itu mengambil keong mas, cangkangnya berkilau seolah menyimpan rahasia besar. Apakah kau yang memasak untukku? Terima kasih keong mas, kau sangat istimewa. Hari itu, nenek berjanji akan merawat keong mas dengan penuh cinta, tanpa menyadari keajaiban yang lebih besar masih menunggunya. Malam itu, nenek tertidur lelap, tidak menyadari bahwa keajaiban sedang terjadi di dapurnya. Dari dalam kendi, cahaya keemasan perlahan berubah menjadi sosok seorang gadis cantik. Keong mas sebenarnya adalah putri Chandra Kirana yang dikutuk. Setiap malam, ia kembali ke wujud aslinya. Setiap malam, Chandra Kirana diam-diam memasak untuk nenek sebagai tanda terima kasihnya. Setelah selesai memasak, Chandra Kirana kembali ke dalam kendi, berubah menjadi keong mas hingga esok hari. Siapa yang memasak semua ini lagi? Raden Inu Kertapati tak percaya bahwa Chandra Kirana menghilang begitu saja. Dengan tekad kuat, ia berkelana mencari tunangannya. Setelah setengah hari perjalanan, dan Raden Inu pun telah keluar dari hutan dan sampai di pinggir hutan sebuah pedesaan. Di tepian sawah warga, Raden Inu bertanya kepada seorang petani tua, "Apakah Anda pernah melihat seorang putri yang menghilang dari kerajaan?" Dan petani tua itu menjawab, "Saya tidak pernah melihatnya, Tuan." Lalu Raden Inu melanjutkan perjalanannya kembali. Setiba di sebuah desa, Raden Inu juga bertanya kepada seorang wanita tua penjual buah, dan jawabannya tetap sama seperti petani tua tadi. Raden Inu mulai merasa putus asa, tetapi hatinya yakin bahwa Chandra Kirana masih hidup di suatu tempat. Ia tidak akan menyerah. Demi cinta dan janjinya, ia akan terus mencari Chandra Kirana. Perjalanan masih panjang. Tetapi Raden Inu yakin takdir akan membawanya kembali ke Chandra Kirana. Setelah berhari-hari mencari tanpa hasil, Raden Inu sampai di sebuah hutan lebat yang terasa penuh misteri. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gubuk kecil dan seorang pertapa tua yang tampak penuh kebijaksanaan. Guru, saya sedang mencari tunangan saya Putri Chandra Kirana. Namun jejaknya hilang. Apakah Anda tahu keberadaannya? Kadang jawaban ada di tempat yang tak terduga, wahai Tuan Muda. Dengan kekuatan batinnya, pertapa mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Chandra Kirana. Tunanganmu tidak menghilang Tuan Muda, tetapi telah berubah bentuk. Dan kau harus mencari dengan mata hati. Apa berubah bentuk? Dengan petunjuk dari sang pertapa, Raden Inu semakin yakin bahwa Chandra Kirana masih ada di suatu tempat. Ia melanjutkan perjalanan dengan harapan baru. Dengan petunjuk dari sang pertapa, Raden Inu melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah desa kecil yang tenang.
Raden Inu akhirnya tiba di gerbang desa sederhana dari bambu dengan beberapa rumah kayu di kejauhan. Penduduk desa berjalan santai, beberapa sedang membawa hasil panen. Tuan, Anda terlihat seperti seorang bangsawan. Apa yang membawa Anda ke desa kami? Saya sedang mencari seseorang yang sangat penting bagi saya. Akhirnya Raden Inu berhenti di sebuah rumah, dan ternyata itu adalah rumah nenek tempat Keong Mas berada. Lalu nenek itu mendekati Raden Inu. Silakan mampir Tuan Muda, Anda pasti lelah setelah perjalanan panjang. Terima kasih, Nek, saya sangat menghargainya. Tuan Muda, siapa yang engkau cari? Mungkin aku bisa membantumu. Saya sedang mencari seorang putri yang hilang, Nek. Namanya Kandra Kirana. Kandra Kirana, nama yang indah. Mungkin takdir telah membawamu ke sini. Apa maksud Nenek? Tanpa disadari oleh Raden Inu, seseorang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Siapakah dia? Nenek akhirnya menyadari bahwa inilah saatnya mengungkapkan rahasia besar yang telah ia simpan. Apa ini, Nek? Mengapa keong ini bersinar? Inilah rahasia yang ingin aku ceritakan, Tuan Muda. Saat cahaya semakin terang, tubuh Keong perlahan-lahan berubah. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Keong Mas tadi berubah menjadi Putri Candra Kirana. Kandra Kirana, benarkah ini kau? Ya, Raden Inu. Aku telah dikutuk, tetapi kini kutukan itu telah berakhir. Aku mencarimu ke seluruh negeri. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Terima kasih, Raden Inu. Aku tahu kau tidak akan menyerah mencariku. Akhirnya, Kandra Kirana kembali ke wujudnya yang sebenarnya. Takdir telah mempertemukan mereka kembali. Terima kasih, Nek. Aku tak akan melupakan kebaikanmu. Hati-hati di perjalanan, anak-anakku. Setelah beberapa lama mereka berkuda, akhirnya mereka hampir sampai di pintu gerbang kerajaan. Kita hampir sampai di kerajaan. Aku tak sabar melihat ayahanda dan ibunda. Aku juga berharap semuanya baik-baik saja. Akhirnya gerbang istana besar terlihat juga dan tampak dijaga oleh prajurit berseragam. Pangeran Inu dan Putri Candra Kirana, kami mengira Anda telah tiada. Kami kembali, tolong beritahu Raja. Anakku, kau kembali dengan selamat. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Kita akan merayakan kembalinya sang putri dan pernikahan kalian. Setelah sekian lama terpisah, Raden Inu dan Kandra Kirana akhirnya kembali ke istana, membawa kebahagiaan bagi seluruh negeri. Dewi Galuh, kau telah mengkhianati saudarimu sendiri. Ampun ayahanda, aku hanya termakan rasa iri. Lepaskan aku hanya melakukan apa yang diminta. Tidak ada tempat bagi pengkhianatan di kerajaanku. Di halaman istana, kerumunan rakyat berkumpul menyaksikan hukuman. Langit pun mendung, membuat suasana menjadi tegang. Kakak, mengapa kau tega melakukan ini kepadaku? Di alun-alun kerajaan yang sesak oleh warga, terdengar sorakan riuh warga atas perilaku Dewi Galuh dan penyihir tua. Kalian semua akan menyesal. Aku akan kembali. Aku telah membuat kesalahan besar. Dewi Galuh akhirnya diusir ke sebuah desa kecil nan terpencil dan tinggal bersama seorang ibu tua. Rona wajahnya mulai menerima kenyataan. Dengan hukuman yang setimpal, kerajaan kembali damai. Dewi Galuh menjalani hidup barunya, dan Kandra Kirana serta Raden Inu bersiap untuk masa depan yang bahagia. Akhirnya Raden Inu dan Candra Kirana melaksanakan pernikahan. Mereka berdiri dengan gagah dan anggun. Kandra Kirana dan Raden Inu duduk berdampingan di atas singgasana pengantin dan tersenyum kepada para tamu. Halaman istana penuh dengan meja-meja hidangan lezat seperti tumpeng, sate, dan aneka kue tradisional. Selain para tamu undangan, rakyat biasa juga diundang dan menikmati pesta dengan suasana penuh kegembiraan. Acara dilanjutkan dengan tarian tradisional yang mengenakan busana indah. Kandra Kirana dan Raden Inu ikut bergabung dalam tarian, disambut sorak gembira dari tamu. Malam hari di taman istana, langit dihiasi kembang api yang menerangi kerajaan. Burung-burung mulai berkicau. Embun pagi masih terlihat di daun-daun. Candra Kirana dan Raden Inu duduk berdua di taman, saling menggenggam tangan. Kandra Kirana pun menjemput wanita tua yang telah menyelamatkannya ke kerajaan.
dan menjadikannya sebagai anggota keluarga dan tinggal di kerajaan. Akhirnya Raden Inu dan Putri Chandra Kirana hidup bahagia sampai akhir hayatnya.